Jadi beliau salah satu yang memang memotivasi gua agar saat itu tuh resign gua kerja Mi. Orang pasti berpikir ketika dipecat itu pasti seolah-olah hukuman gitu. Tapi dari pecat itu kalau orang kita bilang the power of kepepet itu tadi ya. Orang kalau sudah dalam keadaan terpaksa, kepepet itu akan mampu berbuat. Oke, ketemu lagi bareng gua Rizky Fauji di channelnya Bogor Sneakers. Yang dimana channel ini ngebahas semua tentang Bogor Sneakers, mau tentang tipe sepatuannya, mau di aktivitasnya, mau di vlog kesehariannya, atau strategi marketingnya, dan lain-lain. Nah, kali ini kita mau ketemu orang. Jadi gini, waktu minggu kapan ya kita bikin Fahmi update konten di TikTok itu tentang pas lagi gua briefing 2 minggu yang lalu ya, yang briefing di tempat produksi. Nah itu tuh gua kemarin ngelihat ada komen, "Bang, gimana caranya biar pede, lu bisa pede ngomong, atau gurunya siapa?" kayak gitu, intinya mah panutan gue siapa gitu nih, ada yang nanya kayak gitu. Nah kebetulan banget hari ini kita bakalan ketemu sama orangnya. Jadi beliau salah satu yang memang memotivasi gue agar saat itu tuh resign gue kerja Mi. Dulu kan 2000 berapa ya, gue kerja itu 2015 2012 akhir Desember, gue inget banget. Gue kerja di salah satu SMK negeri di Kabupaten Bogor, menjadi staf tata usaha, terus bantu-bantu guru, kayak gitu, teknisi juga. Nah kayak gitu, di penghujung akhir 2014, akhir ajaran baru ya, gue masih ingat. Gua posisinya saat itu lagi ngerjain laporan kegiatan UN kalau nggak salah ya, atau apa gitu, event apa di sekolahan. Beliau datang ke gua, hampirin gua di belakang. Saat itu gua lagi kuliah, maksud gua sedang berkuliah juga statusnya. Dia bilang kayak gini, datang di belakang gua ngomong kayak gini, "Ki, lu mau jadi profesional atau mau jadi profesional atau mau jadi pengusaha?" Dia bilang kayak gitu. Lah, gue bilang, "Emang kenapa? Beda loh." Dia bilang kayak gitu. "Lu kalau misalkan mau nyari duit di karir profesional, lu nggak usah kerja dulu, mendingan lu fokus kuliah dulu," katanya. S1, S2 sampai S3. Emang gokil Mi, gue pernah ngobrol sama pengawas UN yang dari Bandung ya. S3 dia Mi, kerjanya enak, ngawas-ngawas doang, dapat duit lumayan gede gitu loh. Emang gokil, itu profesional. Dia bilang kayak gitu. Lu jangan nanggung kalau mau jadi profesional, lu kuliah dulu aja, S2, S3, dia bilang gitu. Minimal S2 lah, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, kalau misalkan pengen cepet lu dapat duit, atau pengen di jalur jualan, berbisnis lah intinya. Lu kalau misalnya pengen cepet ya jangan kerja, dia bilang kayak gitu. Lu berbisnis aja, dia bilang kayak gitu kan. Gue ditanya seperti itu, seketika gue mikir ya memang gue niatnya pengen bisnis kan, pengen punya banyak relasi, pengen punya banyak kawan, buat kawan-kawan bisnis kayak gitu. Seketika laporan gue hentikan, dan besoknya gue ngajuin surat resign. Di situ gue langsung resign nih. Lu ya udah, seketika aja gitu kan. Ya udah gue pengen fokus lah buat bisnis ya. Disitulah kita saling motivasi. Makanya beliau sangat ya salah satu orang berpengaruh buat kehidupan gua. Karena motivasi dari beliau pun memang cukup memicu adrenalin gue gitu. Bikin ini Ki, dan kayak gini ya.
Kebetulan beliau pun saat ini menjadi salah satu keluarganya Bobber Sneakers juga. Nah itu guru gua, mentor gua, atasan gua waktu gua sekolah kerja di SMK negeri di salah satu di Kabupaten Bogor. Terus rekan bisnis gua, sahabat gua, ya udah jadi kakak gua, pokoknya lu lihat aja nanti. Intinya ya memang secara tidak langsung ketika kita mau bisa atau mau pengen bisa lancar berbicara di depan umum atau public speaking, ya kita harus punya apa ya namanya panutan gitu loh. Panutan gua nggak terlalu tinggi kayak Khairul Tanjung misalnya atau Mario Teguh dan lain-lainnya, tidak. Ya memang ya yang simple aja bagi gua, kawan gua ini salah satu daripada panutan gua. Gimana gua sampai saat ini bisa berjuang sampai saat memang masih jauh lah dari kata sukses, tapi setidak-tidaknya gua sudah membuktikan bahwasannya gua bisa berbisnis dari tahun 2000 apa ya 2015 ya, dari 2015 gue bisa bertahan berbisnis. Setidak-tidaknya itu gue bisa membuktikan walaupun gue masih jauh lah dari kata sukses. Kalau dia udah gitu dia kalau nggak salah berapa ya enggak gitu ya kan, motor di rumah gede banget ya. Intinya rezeki masing-masing sih memang ya, udah ada yang ngatur. Ya gue suka kerja kerasnya, nah, nanti gue bakalan spill orangnya di spill anjing kayak marah gue. Ya udah gitu aja nih, bentar lagi kita nyampe. Tadinya kita mau discuss itu di puncak, tapi ternyata event liburan kan ya. Jadi momen liburan macet parah, beliau bilang nggak usah di puncak nih, kata dia bilang. Kalau misalkan lu berangkat sekarang katanya bisa nyampe maghrib, sekarang baru jam 2-an padahal. Ya udah gue bilang udah nggak usah kita belok, kita rubah haluan, ini kita ada di situ, jadi kita sekalian makan aja nih, traktir Fahmi sama ya, buat makan siang kita 2:30, oke? Tunggu aja kelanjutannya. Oke, balik lagi di sini. Gue udah nyampe nih di daerah Sentul ya. Ini namanya kopi apaan sih nih? Rafa Cafe. Rafa Green Coffee. Nah, sekalian promosiin aja. Ini tempatnya adem. Oke. Nah, buat teman-teman kemarin ada yang komen nih sesuai dari tadi perjalanan gua. Abang kok bisa sih ngomong di depan umum? Ini flashback sedikit, bisa pede gitu kan. Ini salah satunya. Kita kebenaran ada jadwal ngopi bareng. Ini dia sosok yang memang berpengaruh di perjalanan bisnis gua. Kalau gua nggak dipecat waktu itu, mungkin gua nggak bakalan jadi CEO sekarang gitu kan. Nah, sedikit banyaknya beliau, kita udah ngobrol sama beliau. Namanya Monggo Kartanto. Nah, okay. Boleh dibilang ini nggak profesi? Atau soalnya tadi gue udah sebutin sih sebenarnya. Tapi kalau nggak boleh nanti di sensor aja. Kayak gitu.
Boleh ya? Di ini aja samarkan Disamarkan. aja. Berarti nanti disensor mah. Disensor. Nanti takut nanti warga sono pada datang kayak gitu. Maksudnya gitu. Oke, inilah beliau yang memang dulu gua kerja sama beliau, satu kata yang memang masih terngiang-ngiang di telinga gua, lu resign aja kita dari tempat ini kayak gitu. Itu sih tuh yang jadi cambukan buat gua, yang akhirnya yang gue bilang kalau sukses sampai saat ini mungkin masih jauh, tapi minimal gue bertahan jadi pebisnis itu kurang lebih mau 8 tahun Mbak sekarang tuh 8 tahun. Nah, sok mangga di-shoot aja mah agak deketan sini ke Pak Kartantonya biar kita ngobrol-ngobrol dikit. Gimana Pak nih? Kemarin ada yang nanyain nih Mbak, mentor gua tuh siapa gitu kan. Siap. Kata kuncinya satu, ketika kita pengen hasilnya adalah sesuai harapan, artinya harapan itu dari hati. Ketika harapan itu datangnya dari hati, makanya ketika kita berbuat harus dari hati. Itu kata kuncinya. Ketika kita berbuat dari hati, insya Allah akan nyampe ke hati. Itu kata kuncinya. Terus berikutnya lagi, terkadang orang itu dalam memaknai sebuah kejadian itu hanya dilihat yang di depan mata. Padahal kita tahu Tuhan itu senantiasa menciptakan takdir kita itu seindah rangkaian skenario yang di atas, bukan seindah yang kita rencanakan. Itu yang kadang-kadang orang nggak sadar gitu. Jadi ketika kita dapat musibah, selalu bicaranya hukuman gitu. Padahal setiap musibah, setiap kejadian selalu akan ada hikmah yang memang kita kata kuncinya satu, harus berbaik hati, berpositif thinking, yang pada akhirnya di situ kita terus berbuat dari kegagalan itu. Dari situ, kalaupun ya alhamdulillah nih, Iki waktu itu selalu berdiskusi sesuatu yang memang sifatnya memang ke depan. Waktu itu saya sudah punya gambaran karena saya bilang bahwa lu oke, secara pengalaman bisa jadi kita sama-sama, tapi setidaknya gue lebih tua. Usia lu tidak bisa menipu bahwa gue pernah pada usia lu. Makanya gue bilang, lu mendingan keluar dah dari sini gitu daripada nyampe-nyampein gue gitu kan. Setiap hari temanya cuma itu gitu. Yang pada akhirnya orang pasti berpikir ketika dipecat itu pasti seolah-olah hukuman gitu. Tapi dari pecat itu orang akhirnya ketika orang sudah pada, kalau orang kita bilang the power of kepepet itu tadi ya. Orang kalau sudah dalam keadaan terpaksa, kepepet itu akan mampu berbuat secara optimal biasanya gitu. Dari situlah gue inget banget ketika musibah lu malah bukan berhenti pada gue suruh berhenti saat itu kan, lu inget ya? Waktu itu setelah lu berhenti, lu coba bisnis kecil-kecilan, rumah lu malah kena musibah, harus dihancurkan oleh alam gitu ya. Bukan musibah, tapi memang kenyataannya saat itu hati lu harus lu buat gede lagi. Dengan saat itu gue inget banget lu baru nikah ya waktu itu ya? Baru nikah gitu kan, rumah lu kejatuhan pohon sebesar itu, terbelah, kerjaan duit belum tentu punya gitu, bisnis juga gimana, rumah masih harus diban pohon segede itu. Tapi disitulah Tuhan Maha Adil dengan ketika lu tetap istiqomah bahwa saya sudah niat keluar, saya harus berhasil dari keluarnya gua. Karena kan gue inget ya waktu itu kan yang paling lu berat keluar kan diantaranya memang kebanggaan ibu ya waktu itu. Kalau lu cerita gitu kan, ibu itu bangga banget kalau saya itu kerja di sini tuh dengan menggunakan seragam ini Pak, tapi kan saya harus realistis saat itu kan bilang gitu kan. Artinya saat itu lu juga harus berpikir bahwa lu harus ambil resiko itu, tapi lu juga harus menyiapkan jawaban yang sesuai harapan orang tua waktu itu gitu. Makanya gue selalu setia dengan istilahnya keluhan-keluhan lu gitu kan, yang mana alhamdulillah lu tetap masih mencoba, tidak pernah lost contact sama gue gitu kan, yang pada akhirnya yowes seperti yang kita rasakan saat ini, perjalanan tetap kita masih bisa saling melengkapi. Dan insya Allah karena memang kita tadi saya awal dibilang bahwa ketika kita bicaranya hati, lu niat baik, gue tetap niat baik, insya Allah nanti hasilnya pun akan yang terbaik. Jadi seperti itu. Kebetulan beliau pun gue udah anggap apa ya mantan bos gue, terus kakak gue, abang gue, istilahnya kawan, sahabat, udah semuanya. Jadi kalau misalkan
saya nggak sekali dua kali ketika bisnis turun sowan ke beliau istilahnya kayak gitu kan. Ya kita kan di dunia ini butuh ya Pak ya sosok penenang gitu loh, yang memang punya pengalaman, istilahnya punya pengalaman yang tinggi. Sebenarnya bukan solusi yang kita cari. Kalau misalkan kita ngobrol tuh lebih ke gimana ya, ngeluarin apa yang memang kita nggak bisa keluarkan di tempat lain gitu loh. Nah dengan beliau istilahnya gue bisa ngeluarin itu dengan pengalamannya, walaupun memang banyak banget masukan-masukan yang ketika bisnis gue lagi turun atau gue ada masalah apa, bahkan gue beli mobil pun gue ngechat dia dulu beliau kan, istilah gue punya budget sekian ratus juta nih, gue pengen beli ini, gue pengen beli ini, kata beliau ya istilahnya dia menerangkan, lu kalau punya mobil ini jalannya ke sini, ini jalannya ke sini, sampai segitunya gue sering komunikasi kayak gitu, gitu loh. Nah itulah istilahnya, boleh dibilang mentor gue juga, boleh nanti istilahnya, karena memang pengalamannya ya memang sudah luar biasa, melangit lah, kayak meroket ya istilahnya kayak gitu. Ya cukup banyak banget gue curhat ke lu ya Pak. Misalnya apapun itu tentang kendala bisnis gue, dan memang beliau pun salah satu keluarga Bogor Sneakers sekarang statusnya, gitu kan, statusnya keluarga Bogor Sneakers. Jadi apa namanya, yang kemarin tanya, oh Bogor Sneakers tuh apa cuma ada gua doang atau di belakang itu ada orang lain? Ya memang kita punya keluarga juga yang memang nggak pernah show up di akunnya TikTok Bogor Sneakers ya. Cuma terakhir yang lu ke Jepang doang sih. Ya itu doang, lu nggak pernah ngisi lagi sama ke SCBD waktu itu. SCBD. Nah selebihnya ada gua di sini bareng Fahmi, istilahnya kayak gitu. Kita bangun bisnis ini dengan dimentori oleh beliau gitu. Makanya gua ya salah satu kenapa gua pede untuk berbicara. Temen-temen ada yang komen, beberapa orang yang komen gimana caranya. Ya pengalaman sih Pak ya. Betul. Pengalaman sama pendidikan. Pendidikan beliau ya memang harus gua ditatar, istilahnya harus berani, ya, istilahnya harus berani. Ya mau nggak mau si entrepreneur harus berani berbicara kan. Betul. Ya kan, jelas-jelas seperti itu. Karena memang bicara soal apapun yang kita akan sampaikan kepada orang lain, yang akhirnya orang lain ini mau membeli mahal istilahnya, kita mau beli apapun sekarang, kalaupun kita sudah dibawain sebuah studi komparatif, sebenarnya orang tahu kok bahwa contoh ini di depan mata nih, ini misalnya kebetulan saya nggak menyebutkan merek, ini air mineral, orang tahu kok rasanya sama, bahannya bisa jadi sama, tapi kenapa orang mau beli mahal merek tertentu gitu kan? Ya karena tadi kemampuan menarasikan sebuah produk dengan memang tetap menjaga segala sesuatu yang disampaikan itu bukan hoax, bahwa kita jaga betul dari mulai sumber, proses sampai pada distribusi kepada end user itu benar-benar kita jaga dan omongan kita sesuai gitu. Karena bisnis itu salah satu kata kuncinya memang adalah kejujuran. Jangan sampai kita hanya berpikir untuk bicara soal demand, hanya ngomongin keuntungan, tapi setelah itu ditinggal konsumen kan gitu. Kita lihat perusahaan besar manapun selalu berbicara database. Database itu siapa? Konsumen. Ketika bicara konsumen, ya bicaranya adalah kepuasan pelanggan kan gitu. Jadi ketika kita berbicara di depan seperti ini dan pada akhirnya orang itu yakin, sampai pada akhirnya teman-teman sekalian yang nonton mungkin channel ini mau nonton kan, ya karena memang sudah beli sama kita. Lah belinya kita itu, kita bukan pendongeng gitu, menceritakan sesuatu yang memang sudah kita lakukan dan kebetulan hasilnya memang seperti yang kita bilang, yang pada akhirnya ya orang beli dengan kita. Gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Berarti ke depan kayaknya perlu nih kita diskusi apa yang ringan-ringan aja gitu. Butuh. Karena memang salah satu orang yang sangat berharga adalah ketika kita diingat orang bukan dilihat personalnya, tapi apa yang kita sampaikan. Itu yang saya rasa. Jadi bagian dari sebuah investasi yang termahal saat ini yang saya rasa adalah ketika suatu saat nanti kita memang sudah dipanggil pulang gitu ya. Salah satu yang menjadi berharga suatu saat nanti kan adalah sedekah kebaikan ya. Ketika kita ngomong dan akhirnya omongan kita itu dilaksanakan orang lain, itulah yang disebut kebaikan. Tapi ketika kita baru teori dan akhirnya belum dipraktekkan, diyakini oleh orang,
Saya pikir itu hanya baru narasi gitu. Tapi ketika kita ngomong, kamu ini ya kayaknya bagusan begini dah. Nah, akhirnya orang mengamini itu, melakukan itu, dan kebetulan itu menular ke orang lain, ya itulah mungkin investasi kebaikan yang kita maksud. Gitu. Nah, sejalan dengan channel Bogor Sneakers nih, channel ini kita tuh kan lagi fokus kan kalau misalkan gue sering cerita Pak, kalau misalkan ini di Bogor Sneakers, gue ngebangun Bogor Sneakers tuh parah banget susah dengan informasi ya, informasi produksi, marketing dan segala macam. Kita tuh memang komitmen pengen channel Bogor Sneakers itu dikenal jadi apa ya, acuan para orang yang memang mau bisnis sepatu gitu loh. Nih kita kan mau bongkar-bongkaran setiap bahan baku karena gue ngerasain sendiri udah 1 tahun ini cari lem aja Pak, susahnya bener-bener gitu loh, karena orang-orang menutupi itu mungkin takut jadi kompetitor atau apapun itu. Balik lagi kalau gua kan ya gua nggak mau orang-orang merasakan apa yang gua rasain gitu aja gitu loh. Apa masalah soal dia jadi kompetitor gua atau apapun itu, rezeki di tangan Tuhan. Toh istilahnya aku sama Rem Mineral pun beda omset gitu, kasarnya kayak gitu kan. Mereka jualan bersandingan, iya, pernah tuh beda omset kasarnya. Kita gitu ya nggak usah jauh-jauh juga, hal yang sederhana ketika kita ke mall tertentu, semua isinya counter handphone kok, ya kan nah, gitu. itu seperti itu. Menjualnya barang yang sama kok, tapi ternyata mereka tetap dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi gue nggak pernah takut siapapun jadi kompetitor kita. Apalagi kalau yang gue seneng kalau misalkan informasi dari kita tuh ngebantu mereka gitu loh. Ya kan siapa tahu kan informasi kecil walaupun memang ya sedikit yang bermanfaatnya misalkan kayak gitu, tapi ya kan orang bakalan bisa berubah besar pun salah satunya daripada informasi yang kecil. Gitu kan. Nah, inilah harapan gue bangun channelnya Bogor Sneakers, kita buka seluas-luasnya pengalaman kita. Makanya ditonton secara baik-baik, jangan skip-skip biar kita dapat AdSense. Enggak. Kenapa kita nggak dari dulu ya ini ya gitu kan? Iya, coba gitu. Kalau dari karena mungkin kalau kemarin gue masih, jangankan gue untuk sharing gitu loh Pak, untuk apa namanya, menutupi kebutuhan gue aja masih pusing banget. Gue cari lem aja susah kemana-mana, soalnya gue cari outsole kemana-mana susah. Sekarang gue nggak mau temen-temen yang memang mau membuka bisnis sepatu, khususnya kayak gue di sepatu pylon atau apapun itu, mendapatkan informasi yang lebih mudah gitu loh Pak. Itu ya sejalan. Oke. Setuju. Pada prinsipnya kepada teman-teman yang nonton, pada prinsipnya ketika kita sudah niatannya baik, melakukan prosesnya baik, perbaikannya terus dilakukan, insya Allah hasilnya yang terbaik. Amin. Jadi semangat buat siapapun yang menonton ini, mudah-mudahan satu kebaikan yang Anda lakukan di antara, bukan promosi tapi ya iyalah, nggak munafik lah ya, kalau ada yang berbaik hati juga misalnya share video ini gitu kan, siapa tahu bermanfaat kan begitu ya. Kalau bermanfaat dan akhirnya secara tidak sadar teman-teman yang nonton ini nge-share, tujuannya hanya untuk berbagi kebaikan dan akhirnya itu kebaikan itu menebar, yaitulah kekuatan alam yang nanti juga akan kembali kepada teman-teman sekalian. Oke, gitu paling. Terakhir Pak, doain Bogor Sneakers, apa namanya, pesan buat gue deh pribadi. Oke. Ya kan? Ini, Bu, dari awal kita join ataupun akhirnya kita menjadi satu manajemen di Bogor Sneakers, tidak hanya berbicara soal finansial. Udah dari awal ya kita kontraknya kan begitu. Kalaupun bicara finansial, saat pertama kali kita diskusi teknis kaitan dengan apa itu Bogor Sneakers, bagaimana Bogor Sneakers, saya sudah minta tuh hitung-hitungan, kan begitu, ketika gua keluar segini, nanti gua akan dapat berapa dan sebagainya. Tapi kan nggak pernah berbicara itu, karena apa? Lagi-lagi rezeki tidak akan pernah tertukar. Bahwa yang paling mahal dilakukan oleh kita adalah ketika sodakoh kebaikan. Oleh karenanya saya nitip pesan kepada tim Bogor Sneakers, di situ ada para pegawai, di situ ada orang-orang baik yang senantiasa berkomentar istilahnya perbaikan kepada kita. Jangan pernah anggap mereka itu sebagai beban pikiran kepada kita, tapi jadikan mereka aset untuk terus berbenah diri dan kontrol emosi kita dalam menghadapi apapun itu tantangannya, itu harus kita manage dengan baik. Karena judulnya kita itu selain memang jualan produk, kita tuh pengen ya bisnis apapun kita yang saat ini kebetulan kita fokus di Bogor Sneakers,
itu akan memberikan tidak hanya pesan, tapi kesan. Mhm. Nah, kesan perbaikan, kesan sedekah kebaikan ini yang harus kita sampaikan. Makanya saya bilang harus ada program-program yang sifatnya memang menyentuh kepada orang-orang yang memang orang pengen tapi kemampuannya nggak ada. Contoh maaf ya, yatim piatu misalnya kebetulan lagi pengen, kenapa tidak kita hadir misalnya kan gitu. Jadi jadikan orang-orang di sekitar kita, baik itu yang memang terlibat langsung ataupun tidak, itu sebagai aset apapun permasalahan yang mereka munculkan kepada kita. Gitu. Oke, gitu aja. Cukup, Mi? Cukup. Ada yang mau tanyain nggak? Editornya gitu. Oke, kayaknya perlu ke depan nanti kita nyari tempat lagi, ngopi lagi, Siap, kita siap, ngobrolin siap. tema-tema apa misalnya gitu. Yang ringan-ringan aja dan durasinya nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau durasinya banyak-banyak saya juga bingung ngomong apa gitu kan. Dan teman-teman supaya nggak bosan juga gitu nontonnya gitu. Oke, gitu aja sekilas tentang gua ngejawab siapa mentor gua, siapa di balik layar istilahnya perjalanan hidup gua, yaitu beliau yang memang cukup mempengaruhi kehidupan gua. Ya kalau misalkan memang informasi ini bermanfaat, teman-teman boleh di-share, jangan lupa di-subscribe channel kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu tanyain lagi aja. Pak, misalkan pengen lebih tahu tentang beliau ini misalkan kayak gitu, ya nggak masalah. Atau yang lain-lainnya tentang seputar Bogor Sneakers lah, entah itu kehidupan kita sehari-hari, kehidupan perusahaan, atau misalkan tempat produksi dan apapun itu, pokoknya di komen aja. Oke, semoga bermanfaat informasi kali ini. Segitu dari gua Rizky dari Bogor Sneakers.